ini kita akan memulai renungan kita, renungan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 bait 2. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Ya, sekarang Mami Shalom silahkan memimpin dalam doa untuk kita masuk ke ibadah. Shalom boleh mengikuti ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati ya Tuhan, ajari kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kiranya puji-pujian yang kami akan nyanyikan dapat menjadi kemuliaan dan menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang aku akan membacakan ayat firman Tuhan untuk renungan kita pagi ini. Terambil dari Markus pasal 2 ayat 17. Begini bunyinya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Silakan dibaca renungannya. Kenali sakit rohani. Ada dua bentuk sakit penyakit. Pertama, sakit fisik seperti batuk, demam, dan lain-lain. Kedua, rohani seperti cemburu, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Apakah Anda sedang menderita salah satu dari kedua bentuk sakit ini? Yesus menyatakan dirinya sebagai tabib bagi orang sakit, bukan bagi mereka yang merasa sehat dan benar. Pernyataan ini menyingkapkan inti pelayanan Kristus. Ia hadir di tengah kerapuhan manusia, di ruang-ruang luka dan di batas antara harapan dan keputusasaan. Masa Prapaskah mengingatkan umat bahwa keselamatan lahir bukan dari kesempurnaan perilaku hidup, melainkan dari keberanian mengakui sakit dan membutuhkan pemulihan dari Allah. Dalam dunia kesehatan, realitas sakit bukanlah teori, melainkan keseharian yang dihadapi para perawat, dokter, tenaga medis, dan pendamping pasien. Mereka bersentuhan langsung dengan tubuh yang rapuh, nyawa yang terancam, dan keluarga yang cemas. Firman ini meneguhkan bahwa pelayanan medis adalah ruang kudus di mana Kristus Sang Tabib bekerja melalui tangan manusia. Prapaskah mengajak umat melihat pelayanan kesehatan bukan sekedar profesi, tetapi panggilan kasih yang mencerminkan karya penyembuhan Allah. Yesus juga menegur kesombongan rohani orang-orang yang merasa tidak membutuhkan pertobatan. Dalam konteks kesehatan, sikap merasa sehat seringkali membuat manusia lalai merawat tubuh, mengabaikan pencegahan,
dan menutup mata terhadap kesehatan mental dan spiritual. Prapaskah menjadi waktu refleksi bahwa setiap manusia, baik pasien maupun tenaga medis, keduanya merupakan pribadi yang membutuhkan anugerah, istirahat, dan pemulihan dari Tuhan. Firman ini sekaligus mengajak gereja untuk hadir lebih dekat dengan dunia medis. Banyak tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan berat, kelelahan emosional, dan dilema etis. Prapaskah memanggil umat untuk tidak hanya memanfaatkan layanan kesehatan, tetapi juga menopang mereka yang melayani di sana melalui doa, empati, dan kehadiran yang menguatkan. Masa Prapaskah menjadi ruang aman bagi pengakuan, pemulihan, dan pembaruan hidup, baik di ruang ibadah maupun di ruang perawatan. Baik, itulah renungan dari firman Tuhan. Baiklah, kita sekarang menutup renungan ini dengan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Shalom, duduknya bisa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu berpegang kepada kuasa-Mu saja, karena Engkau adalah sang tabib yang menyembuhkan luka fisik, mental, dan rohani kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, agar Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan dan kesehatan dalam mereka melakukan segala macam tugas mereka. Juga Tuhan berikanlah hikmat dan belas kasihan agar di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, para pasien yang dilayani bisa merasakan kasih-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pasien dan keluarga kami juga Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Tolonglah mereka Tuhan, berilah tenaga-tenaga medis ataupun pertolongan yang dibutuhkan untuk mereka bisa menjadi sehat kembali, bisa dipulihkan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk sistem pelayanan kesehatan di dalam negara ini Tuhan, agar dapat bekerja lebih efektif lagi, lebih baik, dan bisa memberikan pelayanan yang memberkati masyarakat. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya ini kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa dan memegang seluruh sakit penyakit yang ada di dalam diri kami dan semua orang juga Tuhan. Kami berdoa kepadamu, memohon pertolongan dengan penuh rasa syukur karena pemeliharaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350, O berkati kami. Dan lindungi kami